Dibenci dan dicintai, kisah pemimpin yang mengguncang dunia. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah pemimpin yang mengguncang dunia. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di tengah pergolakan politik yang mengguncang Eropa, lahirlah seorang pemimpin yang akan mengubah sejarah. Namanya Jean-Luc Moreau, seorang jenderal yang menjadi kaisar, membawa kejayaan bagi rakyatnya, tetapi juga menimbulkan kebencian dari lawan-lawannya. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi sebuah legenda, dipuja oleh mereka yang melihatnya sebagai penyelamat dan dibenci oleh mereka yang menganggapnya sebagai tiran. Jean-Luc Moreau lahir pada tahun 1768 di sebuah desa kecil di Prancis. Ayahnya adalah seorang pandai besi sederhana, sedangkan ibunya seorang guru yang mengajarkan anak-anak desa membaca dan menulis. Sejak kecil, Jean-Luc menunjukkan kecerdasannya luar biasa dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ketika revolusi Prancis pecah pada tahun 1789, Jean-Luc yang saat itu berusia 21 tahun merasa terpanggil untuk bergabung dengan pasukan revolusioner. Ia bukan keturunan bangsawan, tetapi keberaniannya dalam medan perang membuatnya cepat naik pangkat. Dalam beberapa tahun, ia menjadi salah satu jenderal muda yang paling dihormati. Namun, meskipun ia berjuang atas nama revolusi, Jean-Luc memiliki pemikiran yang berbeda. Ia melihat bagaimana Perancis terpecah oleh konflik internal, di mana setiap faksi berusaha merebut kekuasaan demi kepentingan sendiri. Ia mulai percaya bahwa Perancis membutuhkan pemimpin kuat yang bisa menyatukan bangsa, bukan sekedar pemerintah yang berubah-ubah tanpa stabilitas. Pada tahun 1799, Perancis berada dalam kekacauan. Pemerintahan republik yang baru gagal memberikan stabilitas, dan banyak wilayah masih bergolak dengan pemberontakan. Pada saat inilah Jean-Luc Moreau mengambil langkah besar yang akan mengubah sejarah. Dengan dukungan dari jenderal setia dan beberapa politisi yang kecewa dengan pemerintahan saat itu, Jean-Luc melancarkan kudeta. Pemerintah tumbang tanpa perlawanan berarti, dan ia diangkat sebagai konsul pertama. Pada awalnya, rakyat Prancis menyambutnya dengan penuh harapan. Ia segera menerapkan reformasi besar, perbaiki ekonomi, membangun infrastruktur, dan membuat militer. Namun ambisinya tidak terhenti di situ. Pada tahun 1804, setelah mendapatkan dukungan luar dari rakyat dan militer, ia memproklamasikan dirinya sebagai kaisar Prancis. Putusan ini mengguncang kontroversi besar. Para pendukung revolusi menuduhnya mengkhianati cita-cita demokrasi, sementara para bangsawan Eropa melihatnya sebagai ancaman bagi sistem monarki mereka. Namun bagi rakyat Prancis yang menginginkan stabilitas dan kejayaan, Jean-Luc adalah seorang penyelamat. Sebagai kaisar, Jean-Luc tidak hanya ingin mempertahankan Prancis, tetapi juga memperluas pengaruhnya. Ia mengorbankan perang melawan negara-negara Eropa yang menentangnya, termasuk Austria, Rusia, dan Inggris. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia menaklukkan hampir seluruh Eropa Barat. Kemenangan di pertempuran Austerlitz 1805 menjadi salah satu pencapaian militer terbesar dalam sejarah. Pasukan yang lebih kecil berhasil mengalahkan gabungan tentara Austria dan Rusia, membuktikan bahwa taktik dan strategi lebih penting daripada jumlah pasukan. Di Italia, Spanyol, dan Jerman, ia menempatkan sekutu dan anggota keluarganya sebagai raja dan pemimpin. Reformasi hukuman dan administrasi yang ia terapkan di wilayah-wilayah ini membawa perubahan besar. Namun, di balik keberhasilannya, musuh-musuhnya semakin membencinya. Para raja Eropa yang tersingkir mulai membentuk koalisi baru untuk menjatuhkannya. Sementara itu, di dalam negeri, kaum bangsawan yang kehilangan kekuasaan mulai merencanakan pemberontakan. Keputusan Jean-Luc untuk menyerang Rusia pada tahun 1812 menjadi kesalahan fatal. Ia memimpin lebih dari 600.000 tentara dalam ekspedisi ke Moskow. Tetapi strategi bumi hangus
yang diterapkan Rusia dari musim dingin yang brutal menghancurkan pasukannya. Hanya sebagian kecil yang berhasil kembali ke Prancis. Kekalahan ini melemahkan kekuasaannya, dan negara-negara Eropa yang dulu dikalahkannya kini bersatu untuk melawannya. Pada tahun 1814, pasukan koalisi menyerbu Paris. Jean-Luc dipaksa turun tahta dan diasingkan ke sebuah pulau terpencil di Mediterania. Namun sejarahnya belum berakhir. Setahun kemudian ia melarikan diri dari pengasingan dan kembali ke Prancis. Dengan hanya beberapa ratus pengikut, ia berjalan menuju Paris. Tetapi rakyat dan tentara segera berbondong-bondong bergabung dengannya. Peristiwa ini dikenal sebagai 100 hari, di mana ia kembali berkuasa untuk terakhir kalinya. Namun koalisi Eropa tidak membiarkannya berkuasa lama. Dalam pertempuran Waterloo tahun 1815, pasukannya dikalahkan secara telak. Ia ditangkap dan kali ini diasingkan ke sebuah pulau yang jauh dari Samudra Atlantik, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dalam keterasingan. Jean-Luc Moreau meninggal dalam pengasingan pada tahun 1821, tetapi warisannya tetap hidup. Di Perancis namanya terus diperdebatkan. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang pahlawan, seorang pemimpin yang membawa kejayaan bagi Perancis dan meletakkan dasar bagi banyak sistem pemerintahan modern. Kode hukum yang ia buat masih digunakan di banyak negara hingga saat ini. Namun, bagi mereka yang melihatnya sebagai tiran, ia adalah ancaman bagi demokrasi dan kebebasan. Keinginannya untuk menaklukkan Eropa menyebabkan perang yang menghancurkan banyak negara dan menelan jutaan nyawa. Namun satu hal yang pasti, ia adalah pemimpin yang dibenci dan dicintai. Namanya tidak akan pernah dilupakan, dan kisahnya akan terus diceritakan selama sejarah masih dituliskan. Bertahun-tahun setelah kematiannya, seorang sejarawan menulis, seorang pemimpin besar bukan hanya yang memenangkan pertempuran, tetapi yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah. Jean-Luc Moreau adalah salah satunya. Ia bisa menjadi malaikat atau iblis, tergantung dari siapa yang menceritakan kisahnya. Dan itulah kenyataannya. Tidak ada pemimpin yang hanya dihormati atau hanya dibenci, karena setiap pemimpin yang besar akan selalu mengguncang dunia. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.